mengacu apa yang disampaikan oleh Pak Doktor tadi, ya, kalau paku sama limbiang tempurung lenggang-lenggangkan dibawa ke suaso, anak dipangku kemanakan dibimbing, tenggang negari dan dilupakan tenggang serato jo adatnya. Nah, ninik mamak pemuka masyarakat fungsinya di sana. Jadi kalau seorang ninik mamak itu dia bagaimana menjaga sako ndak rusak, pusako ndak sumbiang. Artinya apa? Itulah yang disebut dengan tanah pusako yang mereka miliki. Nah, ada yang mengatakan bahwa kita sudah paham 3 perkara yang tidak boleh digadaikan atau dijual, ya. Rumah gadang ketirisan, mayit tabujui di rumah, dan anak gadis yang belum punya suami. Nah, ini persoalan PSN, proyek tol, atau yang saya bilang tadi jalan lintas Padang Bukit Tinggi, sebetulnya itu kan penyerahan aset pusako dari sebuah kaum. Banyak itu. Kenapa itu bisa dilakukan? Artinya masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Minang dan kaum adat itu tidak kaku dalam menerjemahkan sebuah proses pembangunan. Kenapa bisa? Nah, akan lebih baik kalau memang gagasan itu, kalaupun dikatakan bahwa regulasi tidak memungkinkan. Kalau regulasi kan manusia yang buat. Nah, bisa saja sistem kabau pai kubangan tinggal. Ada sistem kepemilikan saham. Tapi ini kan ribet. Dulu ide ini sudah pernah dibicarakan dan sampai dibahas ke kampung-kampung. Tapi tidak bisa dilakukan. Yang terjadi adalah bakuku ayam tadi. Hari akan pagi juga ada semacam target yang harus dikejar. Akhirnya terjadilah seperti saat sekarang ini. Saya ingin katakan bahwa apapun yang terjadi, baik itu pahit atau manis, masyarakat yang terkena tol, baik itu kaum adat ataupun masyarakat biasa, itu saya pikir sudah menjadi bagian dari pahlawan di Indonesia ini. Mereka bayangkan kalau mereka tidak mau saja misalnya, ini kan akan menjadi sebuah gejolak. Pasti akan ada penangkapan dan segala macam. Tapi masyarakat Sumatera Barat, kaum adatnya, tokoh masyarakatnya, ya, stakeholder yang ada di masyarakat sipil ternyata mendukung untuk itu. Nah, berikanlah penghargaan. Apa penghargaannya? Proses berjalan, lakukanlah, bentuklah sebuah tim. Kalau saya membayangkan masyarakat dari 0 km sampai 36, mudah-mudahan itu berjalan dengan baik. Pembangunan tol ini kedepannya harus dievaluasi dan disurvei, dan ini tugas pemerintah daerah, tugas eksekutif dan legislatif di tingkat lokal. Apa yang terjadi di Kasang, apa keluhan masyarakat di Lubuk Alung, walaupun itu menjadi Pak Nunas ya, menjadi tanggung jawab dari pihak pengelola tol, tapi ini kan bahagian dari masyarakat kita. Negara harus hadir, pemimpin harus hadir, inventarisirlah apa persoalannya, supaya mengobati luka kesedihan mereka yang menerima ganti rugi yang 1 ekor ayam jantan saya bilang tadi. Di Kasang itu hanya 30.000, 50.000, lalu di tempat lain menerima misalnya 300.000, 800. Ini kan menyedihkan. Tidak bisa lagi mereka berbuat apa-apa. Tapi lihatlah apa program tambahan yang bisa dilakukan mengobati kesedihan mereka, mengobati mungkin dalam tanda kutip tak kicuh di nantarang. Orang sudah berjalan terus, tidak mungkin lagi dituntut kan. Nah, kita tidak ingin masyarakat yang sudah begitu memberikan pengorbanan terhadap ada tanah pusako dan segala macam, hargailah, jangan putus karena ini adalah investasi, karena ini adalah yang melakukan adalah investasi, jangan putus apa pengorbanan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat adat pada umumnya tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan pembangunan, justru menjadi benteng menjaga sako dan rusak pusako indak sumbiang. Itu aja. Demi kepentingan nasional, demi kepentingan yang lebih tinggi, masyarakat kita, masyarakat adat kita, masyarakat Minang sangat menghargai itu dan meletakkan itu di atas kepentingan yang lebih rendah. Saya pikir itu.